peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S005 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diracik dari sumber dan bahan yang sama, tetapi memiliki atribut kesukuan, kebangsaan, keyakinan, dan etis yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya derajat manusia adalah sama. Prinsip kesetaraan ini hadirin sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya, bukan atribut sosial kulturalnya. Indonesia adalah negara yang besar aneka suku, memiliki 17.508 pulau, 360 etnis, 6 agama, dan bahasa daerah yang beragam. Demikian data dari Pusat Statistik Indonesia terkini. Walaupun kita negara yang multikultural, bukan berarti harus berbeda dalam menyikapi keutuhan dan persatuan negeri ini. Karenanya, persatuan dan kesatuan adalah kunci kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki bangsa ini. Namun hadirin, Indonesia bila tak mawas diri terhadap dunia, rakyatnya, sukunya, bukan hal yang mustahil akan melahirkan disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, etnosentrisme, stereotip dan primordialisme, serta mudah diganggu oleh bangsa lain. Multikultural akan terkoyak, kemajmukan akan berubah menjadi kezaliman. Berbeda agama bukan lagi kekuatan, berajut ukhuwah tingkal kenangan. Rasisme muncul ke permukaan, oknum agama menawarkan kemurtatan, pandangan akidah berkedok kemanusiaan. Akhirnya runtuhlah persatuan bangsa, lenyaplah multikultural Indonesia. Betul hadirin? Betul? Untuk itu kami berdiri saat ini masih hangat kita ingatkan hadirin, terjadinya keributan di Tangerang Selatan akibat isu SARA, khususnya di Kampung Poncol,
pada bulan Mei tahun 2025 tadi, terjadinya gesekan dan pertengkaran antar warga yang mengakibatkan akibat luka akibat senjata tajam. Kiranya cukup sudah tragedi seperti ini hadirin. Semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk memperkuat persaudaraan dan menjalin kebersamaan. Untuk itu, kami berdiri saat ini bertiga saling mengisi, bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syarhil Quran dengan tema terkini yang berjudul merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur jilid 7 halaman 517 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat tadi adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bani Baydah untuk menikahkan satu putri mereka dengan Abi Hindin yang merupakan bekas budak dari mereka. Namun Bani Baydah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri kami dengan bekas budak-budak kami itu?" Maka turunlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang diawali dengan Ya ayyuhan nas. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 219 menjelaskan, ai khitabun li jami'il bashar. Objeknya adalah seluruh manusia, bahwa manusia Baik laki-laki maupun perempuan, walau bercorak suku, walau berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, membangga-banggakan suku bangsa maupun daerah masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Ibnu Abbas, "Laisa minna man da'a ala asabiyati wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kelompok, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadirin, lantas bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemajemukan untuk memperkokoh persaudaraan? Mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut lantunannya. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Menurut Al-Faryabi dan Ibnu Hatim, bersumber dari Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Tatkala Rasulullah sedang sakit, tiba-tiba terdengar pertentangan kedua suku tersebut, bentrok fisik dengan cara jahiliyah. Meski Rasulullah dalam keadaan sakit parah, beliau tetap berusaha meleraikan pertentangan kedua suku tersebut. Sikap Rasul ini, hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah tergambar pada ayat tadi. Karenanya, untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, yang harus kita tingkatkan adalah yang pertama, peningkatan toleransi, mendorong masyarakat untuk memahami dan menerima perbedaan budaya, etnis dan agama. Yang kedua, saling pengertian, interaksi antar budaya dapat meningkatkan pemahaman antar kelompok dan mengurangi prasangka. Yang ketiga, kerjasama lintas budaya, masyarakat multikultural dapat menciptakan peluang kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. bagaimana hadirin sepakat? Alhamdulillah. Oleh karena itu, mulai detik ini, mari kita satukan langkah, Satukan gerak, satukan persepsi. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tetapi harus saling melengkapi dan menghargai. Mari kita jalin ukhuwah di negara kita ini, meski kita berbeda suku, Adat istiadat maupun organisasi dan partai pilihan. tapi kalau satu akidah tidak boleh saling menghina, Memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Karena dengan perbedaan itulah kita bisa berjaya. Dari seluruh uraian yang dapat kami sampaikan tadi, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat multikultural merupakan karunia ilahi yang patut kita syukuri dalam menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Hari ini hari yang indah, Dihadiri si Puan dan si Tuan. MTQ Kabupaten Banjar mendapat berkah, wujudkan persatuan dan kesatuan. demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.